Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita dongeng rakyat ini adalah cerita fiksi yang terinspirasi dari seorang yang cerdik, jenaka, dan juga nakal. Dialah si Abu Nawas. Abu Nawas lahir pada tahun 756 Masehi dengan nama Abu Al-Hasan Al-Hakimi di kota Ahwas, Persia, Iran. Beliau adalah seorang penyair berdarah Arab dan Persian yang terkenal sejak abad ke-8 Masehi. Sejak kecil Abu Nawas ditinggal ayahnya yang meninggal saat perang. Beliau diasuh oleh ibunya seorang diri dan dibawa pindah ke kota Basrah. Di kota inilah Abu Nawas dikenalkan dengan bahasa dan kesusastraan. Ia sering menghadiri pertemuan-pertemuan yang membahas tentang ilmu mengenai bahasa dan kesusastraan. Setelah mempunyai cukup bekal ilmu pengetahuan tentang bahasa dan kesusastraan, ia pergi ke Kufah untuk melanjutkan studi kepada seorang penyair bernama Walibah Al-Habab Al-As'adi. Tak lama setelah itu ia pun pergi ke Baghdad untuk menemui penguasa pemerintahan kota Baghdad, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Disinilah ia menemukan dunianya, yakni tentang sastra, syair dan puisi. Ia menciptakan puisi berbagai topik lantaran gemar menulis puisi tentang minuman keras atau kemah. Ia dijuluki kelompok penyair kemah terbesar. Abu Nawas dianggap sebagai sastrawan terbesar. Pada era literatur Arab klasik, beberapa karya Abu Nawas yang terkenal adalah tentang kehidupan orang Badui dan pembaruan kehidupan di Baghdad. Karya Abu Nawas juga dianggap sebagai bagian dari pembaruan kesusastraan Arab pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah juga menganggap puisi sebagai ekspresi bebas dan langsung. Seorang santri bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai guru, mungkinkah manusia bisa meniru Tuhan?" Abu Nawas pun menjawab, "Mungkin saja." Sang santri bertanya lagi, "Bagaimana caranya?" Dengan merayunya melalui pujian dan doa ucap Abu Nawas. Abu Nawas pun menyanyikan pujian dan doa yang dimaksudkan, yaitu bertajuk Al-Itiraf yang berarti pengakuan dosa, dan tentang hamba yang mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya. Suatu ketika Abu Nawas dikagetkan oleh seorang utusan raja yang datang ke rumahnya menyuruhnya untuk datang secepatnya. Setelah sampai di depannya, raja pun menyambut kedatangan Abu Nawas dengan senyumannya. Sang raja pun segera berbicara, tujuannya memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib aku terkena serangan angin." Lalu Abu Nawas menjawab, "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan?" Raja berkata kembali, "Aku hanya ingin engkau menangkap angin dan memenjarakannya. Aku beri waktu engkau 3 hari untuk bisa menangkap dan memenjarakan angin itu, tidak lebih dari 3 hari." Abu Nawas kembali pulang, membawa PR dari sang raja. Ia merenung dan berpikir bagaimana caranya, sedangkan angin tidaklah berwujud apalagi berwarna. 2 hari telah berlalu, tapi belum juga mendapatkan akal untuk menangkap dan memenjarakan angin. Ia hampir putus asa, karena besok adalah hari terakhir yang ditetapkan oleh Baginda Raja. Sepertinya kali ini ia akan menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah raja. Ia pun berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya, ia mengingat sesuatu, yaitu lampu Aladin.
Dalam hati berkata, bukankah jin itu tidak terlihat? Ia pun berlari pulang mengambil lampu Aladinnya, kemudian berlari menuju istana kembali. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilakan masuk oleh pengawal istana. Karena Baginda Raja sudah menunggu kedatangannya, Raja bertanya, "Sudah berhasilkah engkau memenjarakan angin, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Sudah Paduka yang mulia." Sambil menyerahkan lampu itu, Raja bertanya lagi, "Mana angin itu wahai Abu Nawas? Aku tidak melihat apapun kecuali lampu ini." Abu Nawas menjawab lagi, "Ampun tuanku, angin memang tidak bisa dilihat. Tetapi jika Paduka ingin tahu, maka tutup botol harus dibuka terlebih dahulu." Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk. Bau itu adalah bau kentut Abu Nawas. Raja pun marah dan murka. "Ampun tuanku, itu adalah angin hamba yang hamba masukkan ke dalam botol dan menutupnya. Karena hamba takut tidak bisa memenjarakannya seperti perintah Baginda." Karena kecerdikannya, Raja tidak marah kepada Abu Nawas. Pada suatu siang, Abu Nawas berkeliling. Dia berhenti di setiap sudut rumah dengan membawa lampu minyak dan menggoyang-goyangnya. Tingkah Abu Nawas menggegerkan penghuni Baghdad, menganggap ia gila. Membawa lampu di siang hari saat matahari menyorot panasnya. Walau begitu, ia tidak peduli dan melakukan hal yang sama keesokan harinya. Tanpa bersuara dan menoleh ke kanan atau kiri, beberapa orang bertanya, "Apa yang sebenarnya kamu cari wahai Abu Nawas?" "Saya sedang mencari neraka," jawab Abu Nawas. Raja pun murka melihat tingkah anak Abu Nawas, lalu memerintahkan pengawalnya untuk menangkap dan membawa Abu Nawas ke hadapannya. Lalu Abu Nawas meminta kepada sang raja untuk mengumpulkan orang-orang yang tadi telah menangkapnya di depan istana. "Wahai kalian yang mengaku orang waras, apakah kalian menganggap orang lain berbeda pemikiran adalah orang munafik?" tanya Abu Nawas. "Apakah orang yang munafik sudah pasti sesat menurut kalian?" tanyanya. Mereka menjawab, "Orang munafik pasti masuk neraka." Mendengar itu Abu Nawas berkata lagi, "Jika saya munafik, sesat dan masuk neraka, di manakah neraka itu dan siapa yang punya?" "Tentu saja neraka di akhirat, dan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab mereka. Jika neraka ada di akhirat dan punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kalian semua gemar sekali menentukan orang masuk neraka? Apakah kalian adalah asisten Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan kalianlah yang gila, ucap Abu Nawas. Seketika itu sang raja tertawa dan berkata, "Lanjutkan pencarianmu, jika sudah ketemu jebloskan orang-orang ini ke dalamnya." Suatu hari raja mengadakan sayembara sederhana. Sebagai rasa syukur ayam betina kesayangannya telah bertelur. Di sayembara sederhana itu, raja hanya ingin tahu mana yang lebih dulu, ayam atau telur. Sayembara tersebut berhadiah 1 pundi emas. Tetapi jika tidak mampu menjawab, maka akan dihukum penjara. Karena mendengar hukuman yang berat, maka yang mendaftar hanyalah 4 orang saja, termasuk Abu Nawas. Sayembara pun dimulai, dan kini giliran Abu Nawas menjawab, "Yang pasti telur dulu baru ayam." Lalu sang raja berkata, "Coba terangkan secara logis, jika ayam bisa mengenal telur. Tapi sebaliknya, kalau telur tidak mengenal ayam," jawab Abu Nawas singkat.
Baginda Raja merenung cukup lama atas jawaban Abu Nawas, dan Raja mengakui kebenaran atas jawaban itu. Akhirnya Abu Nawaslah yang memenangkan sayembara itu dan mendapat hadiah 1 pundi emas dari Baginda Raja. Abu Nawas pernah mengelabuhi malaikat ketika beliau sudah wafat. Sebelum wafat, beliau berpesan kepada istrinya untuk menggunakan kain kafan yang sudah usang jika dirinya meninggal nanti. Ketika Abu Nawas wafat, sang istri pun melaksanakan wasiat almarhum. Digunakanlah kain kafan yang sudah usang sesuai pesan sang suami. Singkat cerita, datanglah malaikat mungkar dan nangkir ke alam barzah untuk menanyakan dan menguji keyakinan si jenazah saat masih hidup. Ketika sampai di alam barzah, kedua malaikat pun bingung dengan arwah yang didatanginya, karena setiap mayat yang baru meninggal pasti kain kafannya bersih dan putih, tapi tidak dengan Abu Nawas yang tampilannya justru seperti penghuni lama alam barzah. Malaikat bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Lalu Abu Nawas menjawab, "Wahai malaikat, tidakkah kamu melihat kain kafan yang usang ini? Berarti aku adalah penghuni lama." Malaikat kembali bingung, karena meski kain kafannya sudah usang tetapi tanahnya masih baru. Kedua malaikat berdebat, namun akhirnya lebih memilih pergi untuk menanyai mayat-mayat yang lain. Akhirnya Abu Nawas pun lolos dari pertanyaan kedua malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Wallahu a'lam. Julukan Abu Nawas didapatkan karena ia memiliki rambut panjang yang tengahnya berjambul. Ketika berlari tak terasa jambulnya bergoyang ke kanan dan ke kiri, membuat orang tertawa melihatnya. Dari situlah kemudian orang-orang memanggilnya Abu Nawas. Cerita Abu Nawas memberikan nilai moral tentang keserakahan, kejujuran, kesederhanaan, serta kecerdikan dalam mengatasi masalah hingga kejenakaan, sebagai pelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya.